Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azza Syifa Indonesia dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 3. Kali ini saya akan melakukan ujian praktek mengenai difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 gelas air. Gelas pertama adalah air yang memiliki suhu rendah dan gelas yang kedua adalah air yang memiliki suhu tinggi. Lalu ada 2 teh celup. Kemudian kita masukkan teh celup ke dalam gelas 2, yaitu gelas yang berisikan air panas, dan ke gelas pertama yang berisikan air dingin. Lalu kita beri waktu 15 menit. Ini adalah keadaan 5 menit pertama. Ini adalah keadaan 5 menit kedua, sudah terlihat perbedaannya. Ini merupakan keadaan dalam menit terakhir. Pada gelas berisi air dingin terjadi sedikit perubahan warna, dan pada gelas berisi air panas terjadi perubahan warna yang sangat pekat. Baik, sebelum saya mengambil kesimpulan terhadap uji coba praktek yang telah saya lakukan tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang difusi. Apa sih difusi itu? Difusi atau pembauran merupakan peristiwa dalam suatu zat dalam partikel yang mengalir atau berpindah dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dalam uji praktek tersebut adalah suhu sangat berpengaruh dalam kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang saya celupkan ke dalam air panas akan semakin cepat berubah warnanya, dan warnanya pun sangat pekat. Karena semakin tinggi suhu, maka proses difusinya akan semakin cepat. Dan begitu sebaliknya, apabila suhu semakin rendah, maka proses difusinya akan semakin lambat. Sekian uji praktek difusi yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya akan mengadakan uji praktek osmosis. Bahan yang dibutuhkan adalah 2 gelas air dengan takaran yang sama, 3 sendok makan garam, lalu ada 2 buah kentang yang telah saya ukur panjangnya 5 cm dan lebarnya 1 cm. Selanjutnya masukkan 3 sendok makan garam ke dalam gelas pertama, lalu larutkan garam. Terlihat perbedaan dalam gelas yang berisi kandungan garam dan gelas yang tidak memiliki kandungan garam. Dan kita akan masukkan 2 buah kentang ke dalam 2 gelas air yang berbeda. Kentang pertama kita masukkan ke dalam air yang memiliki kandungan garam dan air yang tidak memiliki kandungan garam secara bersamaan. Lalu kita atur waktu 30 menit agar terlihat perbedaannya. Sudah dalam 30 menit, kita bisa melihat perbedaannya. Pada gelas pertama yang mengandung kandungan garam, tekstur kentang berubah menjadi lebih lunak dan tidak mudah patah. Dan juga mengalami penyusutan. Pada gelas kedua yang tidak mengandung garam atau air biasa, teksturnya pun sedikit lebih keras dan mudah patah, dan juga mengalami perpanjangan. Dan bisa kita lihat terjadi perubahan terhadap 2 kentang tersebut. Sebelum saya mengambil kesimpulan dalam uji praktek yang telah saya lakukan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai osmosis. Apa sih osmosis itu? Osmosis adalah suatu proses perpindahan pelarut dari suatu larutan yang memiliki daya konsentrasi cukup rendah ataupun larutan murni yang melewati berbagai membran semi-permeable. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam uji praktek tersebut adalah air yang memiliki kandungan garam akan lebih pekat dan bersifat hipertonis, yaitu berpindahnya air dari dalam keluar sel. Maka potongan kentang yang direndam dalam air yang memiliki kandungan garam akan mengalami penyusutan dan perubahan tekstur menjadi lebih lunak karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya. Sel-sel itu mengalami krenasi. Lalu, air yang tidak memiliki kandungan garam akan lebih encer dan bersifat hipotonis, yaitu air berpindah dari luar ke dalam sel. Maka, potongan kentang yang direndam dalam air yang tidak memiliki kandungan garam akan mengalami perpanjangan dan penambahan tekstur menjadi lebih keras karena bertambahnya volume. Sekian uji praktek yang telah saya lakukan mengenai difusi dan osmosis. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.